Muhammad Akil, Fahril, Rehan, Muhammad Al-Ghifari, Muhammad Nur Alam, Muhammad Abdal, Nabila, Noval, Nasya, Queen, Rasya. Nah, jadi semuanya hadir ya. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu, ya. Siapa yang biasa pimpin doa? Ismail. Ayo Ismail, pimpin doa dulu Ismail. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Alhamdulillah ya, kita bisa kumpul di kelas ini untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu ya. Jadi sebelum lanjut lagi, kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan apa? Ya, yang sesuai dengan materi kita. Dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang biasa pimpin? Iris. Ayo Iris, maju ke depan Iris. Setelah menyanyikan lagu nasional, apa yang Anda rasakan? Ya? Merasa apa? Dwi? Merasa apa Dwi? Merasa senang? Alam? Senang juga? Ya? Nah, jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita ini ya, peserta didik secara sistematis mampu menjelaskan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan. Ya? Sudah? Apa itu negara kesatuan? Ya? Pernahkah kalian mendengar negara kesatuan? Ya? Pernah? Kalau pernah, jawabannya apa, Ki? Ya, pernahkah kalian mendengar negara kesatuan Republik Indonesia? Ya? Kita masuk di apa? Masuk di ciri-ciri negara kesatuan. Ya, kira-kira apa ciri-ciri? Ya? Ya, ada 3 ciri-ciri negara kesatuan ya, yaitu 1 pemerintahan, ya, 2 memiliki undang-undang 1945 yang berlaku ya. Ketiga, adanya kepala negara. Keempat, adanya badan perwakilan daerah. Ya, jadi ciri-cirinya salah satunya 1 pemerintahan. Maksudnya itu apa? Ya, apa? Pemerintah seluruh kekuasaan. Ada yang lain? Bagas? 1 pemerintahan. Ciri-ciri
negara kesatuan, yaitu memiliki satu pemerintahan. Ya. Apa? Satu pemerintahan. Ya, jadi di satu pemerintahan itu ada suatu pemerintahan yang sah ya, dan tidak bisa diganggu-gugat. Dua, ciri-cirinya apa? Undang-undang Dasar 45. Ya. Ya, undang-undang itu berlaku di mana? Ya, tangan ya. Ayo tadi, apa tadi undang-undang dasar? Ya. Kedua Kirana, ayo. Kepala negara dan kepala pemerintahan juga satu untuk bangsa. Di Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah pribadi yang memiliki Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi satu kepala negara yaitu presiden, ya, tidak ada lagi yang lain selain presiden. Ya, sudah masuk ke 3 ya. Keempat apa? Badan perwakilan. Badan perwakilan itu termasuk apa semua itu? Mewakili seluruh rakyat Ah. dan pusat. DPR, satu Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ya. Jadi di situ ada badan perwakilan, yaitu termasuk MPR, apalagi DPR, DPD. Nah, itu yang masuk dalam ciri-ciri negara kesatuan. Nah, apalagi Muhammad Hatta, ya. Supomo itu mengusulkan untuk negara kesatuan. Nah, serikat. Nah, itu sudah tadi jelaskan ya. Kelahiran negara kesatuan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan untuk negara Republik Indonesia sehari setelah sidang PPKI. Tadi sudah dijelaskan ya. Sidang PPKI menetapkan undang-undang ya. Pasal 1 ayat 1 untuk negara adalah negara kesatuan. Nah, ini bentuk negara tersebut berubah ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, itu lihat di 23 Agustus ya, November Indonesia berubah menjadi RIS ya. Daerah menjadi negara bagian ya. 17 Agustus Indonesia menjadi negara kesatuan ya. Menjadi provinsi. Nah, kalau di negara federal itu dia akan menjadi negara bagian ya. Contohnya seperti Amerika ya. Itu ada negara-negara bagian. Tapi kalau negara kesatuan kita dirubah menjadi daerah-daerah menjadi daerah provinsi ya. Nah, ini lihat di amandemen pada tahun berapa ini, pasal 37 ya. Nah. Oke? Sudah paham? Nah, jadi sudah ngerti pada pembelajaran pada saat ini. Jadi saya akan membagikan tugas ya. Membagikan tugas, mengisi tugas dan akan tampil di tiap kelompok ya. Diisi.
semuanya. Ya, maju semuanya. Nanti tiap-tiap kelompok menanggapi ya dari tugas kelompok lain. Ya. Semuanya nanti maju di depan ya, hampir di depan. Berbagi tugas ya. Ini yang mencari ini yang mencari ini, ya. Sebentar masuk semua ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Ayo sudah? Sudah ya? Ayo. Kita persilakan kepada kelompok 1 untuk ya memaparkan hasil pekerjaan kelompoknya. Ayo kepada kelompok 1 saya persilakan. Semuanya naik. Ya, ya.
Soal pertama, setiap sebuah negara pasti mempunyai pilihan menjadi negara tersebut. Begitu pula dengan bentuk negara kesatuan mempunyai ciri-ciri. Sebutkan 4 ciri-ciri dari negara kesatuan. A. Satu pemerintahan pusat yang merdeka memegang seluruh kekuasaan. B. Satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. C. Satu kepala negara dan kepala pemerintah untuk seluruh rakyat. D. Satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di wilayah sangat strategis. Luasnya letak geografi dan cakupan astronomis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Letak geografi berada di antara 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan. Sedangkan letak astronomis terletak di antara 95 derajat bintang timur sampai 141 derajat bintang timur dan 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan. 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan negara mempunyai batas-batas dengan negara terdapat merumuskan batas-batas wilayah Indonesia mulai dari bagian selatan, timur, utara hingga barat. Wilayah selatan Indonesia berupa laut Indonesia dan laut Karibian. Di laut tersebut Indonesia berbatasan dengan Australia. Di wilayah timur Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Di wilayah utara Indonesia berbatasan dengan Filipina, Malaysia dan Singapura. Sedangkan di barat Indonesia punya wilayah laut yang berbatasan dengan India. 4. Indonesia merupakan negara kesatuan yang sederhana ditentukan tidak perlu menjaganya. Berikan contoh perilaku yang menunjukkan cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Bergaul dengan warga masyarakat yang berada suku bangsa, agama, serta daerah. Saling berbagi dengan sesama warga masyarakat. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari hasil pekerjaan kelompok 1 ada yang bertanya? Ya? Tentang negara kesatuan? Ada? Tidak ada? Ya, jadi itulah hasil pekerjaan dari kelompok 1 ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nah, pekerjaannya sangat bagus ya. Pada kelompok 1 saya persilakan untuk duduk. Ayo, selanjutnya kelompok 2. Ayo perhatikan di depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2. Ayo. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada ya? Jadi ada? Resep? Ada? Inaya? Tidak ada? Ya. Jadi untuk kelompok 2 cukup sekian ya. Ayo kembali ke tempat duduknya. Ayo. Kelompok berapa lagi? Ayo kelompok 4. Siapa yang bacakan? Ya? Yang bacakan siapa? Bagas. Ayo Bagas. Kasih keras suara Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, setiap bentuk negara pasti mempunyai ciri yang menjadi ciri khas bentuk negara tersebut. Begitu pula dengan bentuk negara kesatuan juga mempunyai ciri-ciri. Disebutkan 4 ciri-ciri dari negara kesatuan. A. 1. Pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan. B. 1. Undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. C. 1. Kepala negara dan kepala pemerintah untuk seluruh rakyat. D. 1. Badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Nomor 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di wilayah yang sangat strategis. Jelaskan letak geografi dan astronomis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, dan nantikan 6 derajat bintang utara dan 11 derajat bintang selatan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara mempunyai batas-batas negara tetangga. Sebutkan batas-batas wilayah Indonesia mulai dari bagian selatan, timur, utara hingga barat. Wilayah selatan Australia, wilayah timur Papua, wilayah utara Filipina, Malaysia dan Singapura, wilayah barat India. 4. Indonesia merupakan negara kesatuan yang dimana kita perlu menjaganya. Berikan contoh perilaku yang menunjukkan cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Saling menghargai, saling menghormati, tidak membeda-bedakan dan memperlakukan warga sekitar. Saling berbagi dengan sesama warga masyarakat. Ya? Kelompok 4 sudah? Ada dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bertanya? Ada? Ayo, beli lagi. Di wilayah utara Indonesia berbatasan dengan negara apa? Ayo. Di wilayah apa? Wilayah timur. Utara. Ayo. Di wilayah utara itu Indonesia. Wilayah utara Filipina, Malaysia dan Singapura. Betul itu, Dwi? Nah, jadi itu jawaban dari Bagas ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya, yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ayo, saya persilakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, jadi
bagaimana ciri-ciri negara kesatuan, ya. Ciri negara kesatuan, apa lagi? Letak wilayah Indonesia dan batas-batas wilayah Indonesia dan apa lagi? Cara menjaga kesatuan Indonesia. Caranya itu seperti apa? Ya, salah satunya itu menghormati sesama, ya. Sesama apa? Sesama suku bangsa, ya. Negara Indonesia itu kan terkenal dengan berbagai suku bangsa, ya. Jadi kita itu apa di situ? Ya, menghargai suku yang lain, agama yang lain, agar terciptanya suasana yang damai. Itu soal dari nomor berapa tadi? Nomor 4, ya. Nomor 4 itu soalnya Indonesia merupakan negara kesatuan yang perlu menjaganya, berikan contoh perilaku, ya. Ini semuanya jawabannya hampir sama, ya. Jadi bagaimana? Untuk hari ini cukup sekian, ya. Cukup sekian. Semoga di pertemuan kedua kita bisa menambah ilmu lagi, ya. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Selesai. Ya. Jangan dimatikan aja.